Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di hari Sabtu yang cerah ini. Pada hari ini kita masuk ke topik Big Data Analytics using PCA atau Principal Component Analysis. Cita-cita kita di dalam perkuliahan di hari ini adalah Anda memahami mengenai apa yang dimaksud dengan PCA, mengapa kita menggunakan PCA, bagaimana approach yang dilakukan di dalam PCA, dan some demo. What is Principal Component Analysis? Principal Component Analysis adalah sebuah teknik yang mentransform high dimension data menjadi lower dimension data dengan juga tetap mempertahankan as much information as possible. Jadi kalau kita kemarin ingat nggak yang clustering? Nah, ada data rasionya, kita dari data di Bursa Efek berapa data rasionya? Ada misalkan 20 rasio ya. Ada 20 rasio keuangan. Ini kemudian ini adalah high dimension. Bagaimana kita kemudian merubahnya menjadi 3 rasio. Jadi kita membuat data baru yaitu 3 rasios yang menggambarkan as much as information as possible. 3 rasio ini mewakili kepada 20 rasio tersebut. Jadi konsepnya PCA adalah mengurangi dimensi data. Sehingga ketika kita melakukan visualisasi, kelihatannya lebih bagus. Datanya secara 3 dimensi dapat divisualisasikan. Ya. Dibandingkan dengan data 20 dimensi, kan susah. 20 dimensi, gimana itu 20 dimensi? Ya kan, ada 20, susah. Nah, sehingga kita cukup membuatnya menjadi 3 rasio atau 2 rasio. Kayak begini, ada PCA 1, ada PCA 2, ada yang PCA 1, PCA 2, PCA 3. Nah, bisa menjadi 3 rasio atau 2 rasios atau 2 dimensi ya. Ada 3 dimensi atau dengan 2 dimensi. Principal Component Analysis ini digunakan untuk membuat new set of dimension. Ya. Yang mana dia kemudian dimensi tersebut dilakukan ranking berdasarkan nanti dengan dia punya eigenvalue dan eigenvector. Nanti kita akan bahas di situ. Kemudian bagaimana cara PCA ini bekerja? Jadi di dalam PCA ada beberapa hal yang harus kita kuasai. Pertama adalah means, variance, covariance, standard deviation, dan bagaimana kita melakukan matrix transposition untuk mendapatkan eigenvalue dan eigenvector. Ya, means gampang, variance gampang, covariance gampang, kemarin sudah belajar ya. Standar deviasi gampang. Nah, eigenvalue dan eigenvector yang akan menjadi issues. Step di dalam melakukan PCA adalah pertama kita menghitung dulu covariance matrix. Kemudian kita mengkalkulasi eigenvectors dan eigenvalues. Kemudian menentukan berapa jumlah K atau jumlah variabel dimensi dari eigenvectors yang akan menjadi new K dimension. Dan kemudian transform original dimension kepada K dimension. Step dalam hal ini adalah pertama adalah kita melakukan data normalisasi. Ya. Step pertama adalah data normalisasi. The first step adalah untuk menormalize data agar PCA bisa bekerja. Ini dilakukan dengan melakukan menghitung Z-score.
z-score. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengkalkulate standard deviation dan variance. Standard deviation ini standard deviation. Ini adalah standard deviation adalah x1 dikurangin dengan means, ya, pangkat 2 dibagi dengan n. Ini untuk mendapatkan standar deviasi. Kemudian variance. Variance adalah x1 dikurangin x min dibagi n. Jadi standar deviasi adalah akar dari variance kuadrat. Jadi ini adalah standar deviasi, ini adalah variance, akar dari variance. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Kita langsung saja dengan melihat ke Excel. Layar saya sudah kelihatan Excelnya? Sudah kelihatan layar Excelnya? Sudah, Pak. Oke. Jadi kalau step pertama adalah calculate dulu mean and variance. Mean dan standard deviation. Misalkan kita ada ratios. Ini ada rasio keuangan A, rasio B, rasio C. Ini adalah company A, company B, company C. Maka means-nya adalah average dari data di atas. Ya. Average. Kemudian standar deviasinya adalah 1 dikurangi means pangkat 2 ditambah 4 dikurangi means pangkat 2 ditambah 5 dikurangi means pangkat 2 dibagi dengan 2, yaitu n-1, 3-1, dan di akar. Ya, kita dapat standar deviasinya atau akar dari variance. Dapat standar deviasi, sudah dapat standar deviasinya, kemudian kita melakukan standardize the data menggunakan, kalau di Python kita menggunakan standard scalar. Ya. Jadi kita menghitung standar deviasinya adalah 2,08. Nah, feature A adalah C10 berapa nilai data dikurangin dengan rata-rata means dibagi dengan standar deviasi, sehingga kita mendapatkan nilai z-score-nya. Nah, ini disebut dengan z-score. Jadi semuanya kita hitung z-score-nya untuk menggunakan standard scalar. Kalau kita sudah melakukan standardized data menggunakan z-score ini, maka nilai min-nya adalah 0, average rata-ratanya adalah 0, dan standar deviasinya menjadi 1. Ya, ini dikurangin 0, ini dikurangin 0, ini dikurangin 0 bagi 2. Ya, kuadrat ya. Dibagi dengan 2 akar. Standar deviasi sama dengan 1, 1, 1. Artinya kita sudah selesai melakukan normalisasi terhadap data. Jadi ini adalah proses di dalam normalisasi. Oke, setelah kita melakukan normalisasi di data, kemudian kita melakukan kalkulasi kepada covariance. Ya. Nah, covariance itu kalau dia misalkan datanya adalah 2 kali 2, maka sama dengan ini adalah varian X1 itu adalah covariance dari X1, X1. Kemudian covariance dari X1, X2, covariance X2, X1, dan covariance X2, X2. Ya. Nah, ini matriksnya. Nah, covariance X1 terhadap X1 itu adalah rumusnya X1 dikurangi X rata-rata dikali dengan Y1 dikurangi Y rata-rata. Jadi X1 ini, anggap Y2 ini adalah X2 ya. Ini adalah X2. Oke, bukan Y rata-rata nih. Ini Y1 ini adalah X2. Nah, ini X2 rata-rata. Jadi X1 dikurangi X1 rata-rata dikalikan Y1 dikalikan Y1 rata-rata. Ini X1, ini adalah X2 ya.
X X2 kali X2 rata-rata dibagi N-1. Konsepnya covariance adalah bertujuan untuk mengukur berapakah sebuah dimensi X1 berbeda dengan X2 each other. Jadi seberapa berbeda antara X1 dengan X2. Dia mengukur antara dua dimensi untuk melihat apakah terdapat relationship antara dua dimensi tersebut. Misalkan, semakin banyak jumlah waktu belajar, maka makin tinggi nilai yang didapatkan. Jadi dia ternyata memiliki covariance yang positif relationship. Semakin tinggi nilai, semakin tinggi waktu belajar, semakin tinggi nilai. Atau bisa juga dia negatif relationship. Semakin tinggi umur, semakin sedikit tenaga gitu ya. Itu juga negatif relationship. Nah, sementara covariance antara satu dimensi terhadap dirinya sendiri disebut dengan variance. Sampai di sini, Araso, any questions? Tidak ada? Araso? Araso? Suaranya udah pada lemot nih. Oke. Kemudian kita mengukur covariance. Bagaimana cara mengukur covariance? Seperti yang saya sampaikan tadi adalah X1 dikurangin X rata-rata dikalikan X2 dikalikan X1 dikurangi X rata-rata. Sebentar. Ini H0. Sebentar, ini harusnya A dan A. Oh ya, A dan A. Jadi covariance, kita lihat yang A dan B dulu deh. Oke. Ini A dan B. Antara A dan B, feature A dengan feature B, artinya X1 dan X2 ya. Ini ada 3 kali 3 ini. Ini H10 dikurangin minsnya 0 dikalikan I10 ya, dikalikan rata-ratanya ya, ditambah H11 0,87 dikurangin rata-rata dikalikan I11 dikurangi rata-rata ditambah I12 dikurangi rata-rata dikalikan ini H12 dikurangi H rata-rata dikalikan I12 dikurangi I rata-rata dibagi dengan N-1 3-1 sama dengan 2 ya. Sebentar, kenapa rumusnya beda saya? N-1 ya, N-1 3 berarti harusnya dikalikan dengan covariance dikalikan 3-2 dong. Nah 0,42 ya, no worries. Harusnya dikalikan dengan ini ya 3-2 3-1 karena rumusnya dia covariance itu adalah dibagikan N-1, seharusnya dibagi dengan 2. Oke, saya perbaiki dulu, ini 2 nih. Oke, kemudian ini ya 2, ini dibagi dengan 2. Oke, ini dibagi dengan 2, ini dibagi dengan 2, ini dibagi dengan 2. Oke, misalkan gitu ya. Oh, dibagi 2 atau dibagi 3 ya? Sebentar. I'm not sure. Covariance www.google.com covariance formula. Betul, N-1 ya. Tetapi juga ada yang menggunakan N. Covariance X dan Y dia bagi N.
population covariance formula dan sample covariance. For population and sample with exam solve. Kalau Anda menggunakan datanya adalah data sampel, min 1. Kalau Anda menggunakan data full, pakai N. Jadi tidak min 1. Ya, jadi yang membedakan antara N dan N-1 adalah ini adalah data sensus, data seluruhnya. Kalau N-1 adalah data sampel. Ya. Oke. Kemudian artinya kita bisa mengacu kepada data, anggap ini data seluruhnya ya. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Oke. Kita anggap ini adalah data seluruhnya. Jadi dengan 3. Kemudian sehingga ketika A dengan A yaitu 0,67, A dengan B 0,28, A dengan C 0,28, B dengan A. B dengan A sama dengan 0,28. Jadi kita tinggal pakai yang A dan B sama aja dengan B dengan A. BB ini 0,67. Nah, kita ikutin matriksnya 3 kali 3. Jadi kita sudah bisa mendapatkan covariance. Berikutnya adalah setelah kita dapatkan nilai matriks covariance, kita membuat matriksnya ya, sudah kita buat. Ketika yang diagonal ini AA, BB, CC ini disebut dengan variance ortogonal. Ya. Kemudian di dalam covariance ada yang disebut dengan positive covariance, ada yang disebut dengan negative covariance. Yang tadi saya sudah jelaskan. Positive covariance menunjukkan ketika salah satu dimensi naik, yang lain juga naik. Negatif seperti misalkan jumlah waktu belajar sesuai dengan jumlah nilai. Hour studied increase, maka juga marknya nilainya juga increase. Negative value yaitu apabila one increase, the other decrease. Misalkan active social life naik, maka performance di kantor turun. Ketika kita aktif kita di IG, TikTok, keaktifan kita di TikTok naik, maka performance di kantor turun. Ya karena waktu kita habis main TikTok di kantor. Ya, artinya ada negative value antara TikTok dan performance di kantor. Dan dia disebut dengan zero apabila dia independen dengan lainnya. Seperti tinggi pelajar yang naik itu tidak ada hubungannya dengan nilainya juga naik, nggak ada hubungan. Jadi bisa disebut dengan zero. Berikut adalah stage selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan eigenvector dan eigenvalues. Nah, untuk mendapatkan eigenvalues kita adalah dengan cara untuk mendapatkan eigenvector kita pertama harus dapatkan eigenvalues. Eigenvalues ini didapatkan dari nilai covariance dikalikan dengan nilai X sama dengan nilai vektor, covariance dikali vektor sama dengan eigenvalue dikali vektor. Contohnya kita lihat di Excel. Oke. Calculating the eigenvalues and eigenvector. Bagaimana caranya? Eigenvalues. Nah, tadi kita sudah dapatkan nilai dari matriks covariance. Ya. Setelah kita dapatkan matriks covariance, di masing-masing variance atau di yang ortogonal ini AA itu kan disebut dengan variance, dikurangin dengan eigenvalue-nya. Dikurangin eigenvalue-nya. Ya. Kemudian dari sini kita dapatkan persamaan 0,67 dikurangi dengan eigenvalue dikali 0,67 dikurangi sini nih. Ini dikali dengan ini. Ya, bentar, ada ini enggak ya? Oke, bisa pen. Oke. Ini dikali dengan ini dikurangi ini dikalikan dengan ini dan ini
ditambah ini dikalikan dengan ini. Bentar. Ntar dulu, Ctrl Z, terus tutup dulu ya. Oke. Rumusnya adalah 0,67 dikurangin eigenvalue dikalikan bawahnya ini 0,67 dikurangin eigenvalue terus 0,67 dikurangin eigenvalue terus dikurang 2867A. Bentar. 28 B-nya adalah 0,28 dikalikan ini dikalikan 0,28 terus 0,67 dikurangin lambda eigenvalue terus dikurangi yang ini 0,28 dikalikan 0,28 ini 0,28 0,67 dikurangin eigenvalue 0,67. Nah, dari sini didapatkan persamaan, yaitu turun ke bawah 0,67 dikali 0,67 dikurangi eigen dikali 0,7 kurangi eigenvalue dikali ini dikurangin eigen dikali 0,67 dikurangin eigen ya dikurangi 0,67 dikali 0,67 ya terus dikurangi 0,28 dikali 0,28 dikalikan dengan 0,6 dikali eigen dikurangi 0,67 dikali 0,28 tambah 0,28 dikalikan 0,28 dikalikan 0,67 dikurangi 0,67 kurangi alfa dikalikan 0,28 sehingga didapatkan persamaannya diteruskan 0,67 dikurangin eigen dikali 0,4489 dikurangi 0,7 kali eigen dikurangi 0,7 dari eigen ditambah eigenvalue kuadrat dikurangi 0,449 dikurangin 0,28 bla 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 sampai di sini sehingga didapatkan persamaan akhir adalah minus eigenvalue pangkat 3 ditambah 2,01 eigenvalue pangkat 2 dikurangi 0,741 dikali eigenvalue. Dari persamaan ini kita cari berapakah nilai eigenvalue 1 sama dengan berapa, eigenvalue 2 sama dengan berapa, eigenvalue 3 sama dengan berapa. Dan kita dapatkan hasilnya 1,52, 0,48 dan 0. 1,52 pangkat 3 ditambah 2,01 kali eigenvalue 0,5 kuadrat sama dengan ujungnya adalah 0. 0 dan 0 dan 0. Jadi didapatkan nilai akhirnya kalau dibulatkan adalah 1,52, 0,48 dan 0. Jadi kita berhasil mendapatkan eigenvalue. Nah, jadi itulah cara kita untuk mendapatkan nilai dari eigenvalue. Ya. Jadi kita dapatin dulu covariance matriksnya,
Kemudian kita kembangkan untuk mendapatkan eigenvalue 1, 2, dan 3. Setelah mendapatkan eigenvalue 1, 2, dan 3, kita menghitung eigenvektor. Berapakah eigenvektor? Nah, untuk mendapatkan eigenvektor, caranya tadi kita sudah dapatkan eigenvalue ya. Ini adalah eigenvalue-nya. Misalkan min 1, 1, dan 3. Ya, ini adalah covariance. Ya, tadi yang kita bikin covariance-nya. Nah, ini yang nilai covariance-nya. Ya, covariance XX, XY, XZ. Nah, tadi kita sudah dapetin. Kemudian kita dapatkan berapakah nilai eigenvalue-nya. 1, 2, dan 3. Kalau dia 3 kali 3 ya. Sesudah itu, sesudah dapat nilai eigenvalue, maka nilai eigenvalue jadi kita tinggal masukkan nilai eigenvalue-nya ke sini. Dapetin masuk, ya kan? Nah, sama dengan 222 221 002. Ya. Sehingga kemudian terhadap eigenvalue 1 adalah eigenvalue-nya adalah 110,001. Ini standar untuk eigenvalue 1-nya, sehingga didapatkan nilai eigenvektor adalah min 1, 1, dan 0. Begitu juga ketika kita masukkan eigenvalue 2. Ya. Dikalikan dengan eigenvektornya, didapatkan eigenvektornya adalah min 1, min 2, 2. Begitu juga dengan eigenvalue 3, didapatkan eigenvektornya 1, 1, 0. Sehingga kemudian nilai eigenvektornya yang sudah kita kumpulkan adalah min 1, 1, 0, min 1, min 2, 2, 1, 1, 0. So we got the eigenvector. Ini di eigenvalues. Nah, setelah selesai eigenvektor, didapatkan eigenvektor, maka kita kemudian dapat membentuk PCA yang mengkompres terhadap data. Kita dapatkan Oke, sekarang kita sudah dapatkan eigenvektor. Nah, calculating the eigenvector dan eigenvalue. Nah, sekarang data eigenvektor dan eigenvalue-nya sudah ada nih. Ini adalah eigenvalue dan ini adalah eigenvektor. Sekarang untuk mendapatkan nilai PCA kita mau mendapatkan 3 nilai PCA-nya. Maka untuk mendapatkan nilai PCA kita gunakan standardized data yang sudah di covariance ya, 1,12. Tadi mana dia? Covariance ini ya. Sudah sorry. Ini data yang standard scalar ya, bukan covariance ya. Data yang sudah di standard scalar, yang sudah di standardize, kemudian kita kalikan kepada eigenvektor yang kita dapatkan. Sehingga didapatkan hasilnya 0,75 minus PCA 1, PCA 2, dan PCA 3. Nah, terdapat 3. Yang mana yang paling memiliki weight tertinggi? Yang memiliki weight tertinggi adalah PCA 1. Kenapa? Karena eigenvalue-nya dia paling besar, yaitu 1,52. Sementara PCA 2 nomor 2 dengan eigenvalue 0,48. PCA 3 dia 0, nggak bisa dipakai. Nah, artinya cuma ada 2 PCA yang bisa dipakai di sini. Ada PCA 1, PCA 2. Ini cara kita mengukur PCA 1 dan PCA 2. Oke. Jadi kita sudah berhasil mengurangi dimensional dari yang sebelumnya 4 dari sebelumnya yang 3 menjadi 2 dimensi ya, yaitu PCA 1 dan PCA 2. Nah, sekarang setelah kita dapatkan berarti datanya sudah ada dan kita sudah melanjutkan kepada proses modeling selanjutnya. Apakah data tersebut mau kita clustering kah, mau kita binary logistik kah, mau kita multinomial logistik kah, atau lain sebagainya. Sampai di sini konsep berpikirnya untuk PCA dimension reduction dari yang dimensinya banyak menjadi cuma 2 atau 3. Apakah Anda semua sudah kapish?
Kapish? Suara saya kedengaran ya? Halo? Ada pertanyaan, silahkan. Kalau nggak ada, ini tugas Anda ya. Tugas Anda berikutnya adalah membangun clustering menggunakan PCA. Assignment berikutnya adalah clustering menggunakan data PCA. Ada pertanyaan nggak? Arasto? Belum ada pertanyaan, Pak. Silahkan. Apa pertanyaannya? Oh, belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Tadi saya bilang. Oh, belum ada. Udah paham? Sudah paham kah? Udah paham belum? Siapa yang udah paham? Pak, izin boleh sedikit diulang, Pak. Yang mana? Yang mengubah dari eigen value terus kan matriksnya setelah dihitung terus ditentukan jadi eigen vektor, Pak ya. Jadi satu matrik itu boleh diulang, Pak ya. Oke. Agak bingung. Yang sampai eigen value paham? Iya, Pak. Yang di Excel-nya sih, Pak. Perhitungannya. Oke. Yang ini deh. Ya. Nah. Oke, jadi konsepnya begini, untuk menentukan eigenvektor. Jadi konsepnya adalah ketika kita mendapatkan nilai covariance dikalikan dengan eigenvektor sama dengan eigenvalue dikalikan dengan eigenvektor. Jadi kita harus memastikan bahwasanya nilai dari eigenvalue, nilai dari covariance dikalikan eigenvektor sama dengan nilai dari eigenvalue dikalikan eigenvektor. Ya, misalkan ini begini. Kalau begini berarti ini times ini plus ini. Sorry. Ulang lagi. C39 dikalikan ini plus ini dikalikan ini plus ini dikalikan ini dapat 0,439. Yang bawahnya adalah covariance ini dikalikan ini pelajaran SMA kan? Kalau nggak salah ya. Di SMA dulu belajar nggak nih? Pelajarannya aljabar kan? Belajar nggak dulu? Enggak ya? Enggak, Pak. Masa sih nggak belajar? Dulu pelajaran matematika ini standar banget dulu nih. Apa pelajaran matematika sekarang lebih gampang ya? Ini Belajar, Pak. Lupa. apa? Saya belajar, Pak. Cuma lupa. Iya, makanya kalian tuh semuanya belajar, cuma udah lupa. Nah, ini harus sama dengan ini. Ini dikalikan dengan ini. Ini dikalikan dengan ini. Ini dikalikan dengan ini. Harus sama semua, ya. Nah, jadi kan sama kan? Sama kan? Ini agak beda dikit nih, ya. Jadi ini adalah ketika covariance dikalikan dengan vektor sama dengan eigenvalue dikalikan dengan vektor. Jadi konsepnya adalah ini dapat. Nah, tinggal cari eigenvektornya yang kira-kira hasilnya sama untuk apabila dikalikan eigenvalue. Nah, dari situ baru dihitung bagaimana cara menentukan angka ini. Nah, tadi yang di sini nih, ya. Oke, nah saya nggak mau detail, ya. Tapi konsep berpikirnya seperti itu ya, kebayang? Oh iya, baik, Pak. Ya, jadi eigenvektor itu dikalikan dengan covariance sama dengan eigenvalue dikalikan dengan vektor. Covariance dikalikan vektor sama dengan value dikali vektor. Nah, bagaimana kita mendapatkan eigenvektor? Kan itu isunya kan? Iya. Nah, ini dia. Nah, ini kalau dia ketika dia 3, ini maka matriksnya seperti ini ya, 110 001 0000.
Kalau dia 2-nya 1 0 setengah 0 1 1 0 0 0. Kalau dia yang ketiganya 1 min 1 0 0 0 1 0 0 0. Jadi kita dapetin nilai eigenvektornya, tinggal dikaliin aja nih. Nah, tapi kenapa ini begini? Nah, kenapa ini begini? Kenapa ini begini? Nah, itu tanya sama guru matematika ya. Kita kan konsepnya ya. Nanti kalau saya terangkan kita jadi panjang urusannya ya. Jadi pelajaran matematika kita jadinya ya. Jadi panjang ke dalam, jadi kita sibuk nanti ngaduk-ngaduk yang kayak begini ntar. Nah, ini juga begini nih. Ya. Nah, setelah itu ya, untuk menentukannya panjang lagi kan. Jadi mendingan kita konsep berpikirnya. Kalau saya sih menerangkan ke Anda konsep berpikirnya ya. Nah, cara perhitungannya udah kebayang ya. Kalau mau godip ke persamaannya sampai dapetin hasilnya, ya boleh juga. Tapi itu butuh waktu lebih lama lagi. Menjawab, bagaimana cara menghitung eigenvektor? Ya Pak, terjawab Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita masuk ke Kaggle. Bagaimana kita mengerjakannya di Kaggle? Ini tugas Anda nih, assignment berikutnya. Menggunakan data PCA untuk melakukan clustering model. Jadi nggak menggunakan data rasio. Oke, pertama-tama kita import dulu pandas, ya, NumPy, Matplotlib untuk gambar. Kemudian scikit-learn decomposition kita import PCA, scikit-learn preprocessing kita import standard scalar, dan scikit-learn dataset kita import load iris. Saya menggunakan data iris dulu ya. Saya gunakan data iris. Oke, kemudian untuk data yang akan kita gunakan, data X-nya adalah iris, dari data load iris kita punya iris, kemudian X-nya adalah panda dari data frame iris data dengan kolom iris features name. Ya. Kemudian Y-nya adalah categorical dari iris target names. Kita lihat dulu yang head-nya. Jadi ini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Ini adalah data iris. Kemudian dari data ini saya mau melakukan standard scalar. Karena saya mau normalize the data menggunakan standard scalar. Jadi kita dapatkan z-score-nya. Oke, kita standar scalar tadi kita sudah import dari scikit-learn preprocessing. Saya kasih nama scalar. Kemudian X adalah data X ini, kemudian saya lakukan normalisasi menggunakan scalar.fit transform dari X. Kemudian kita lihat data X muncul nggak? Oke, sudah muncul. Ya, minus 0,9, ya, 1,10. Jadi dia normalize dari z-score-nya dia. Dari standar deviasinya dia selisihnya berapa. Oke. Kemudian udah dapat standar scalar-nya. Setelah itu kita data sudah dinormalize. Kemudian kita tinggal panggil PCA. Di mana kita mau berapa komponen yang mau kita pakai. Mau 2K, mau 3K, it's your call. Jadi dari 4 dimensi, total ada 4 dimensi, kita mau rubah jadi 2 dimensi misalkan. Ini ada 4 dimensi, tuh 2, 3, 4. Kita mau jadikan dia 2 dimensi.
di mana principal komponen sama dengan PCA.fit transform dari X, di mana PCA-nya itu kita menggunakan PCA N komponen sama dengan 2. Ya. Kemudian data X yang baru, new X, ya, adalah PD dari data frame, kemudian data sama dengan principal components yang sudah dengan PCA menjadi 2, dengan nama kolom adalah PC1 dan PC2. Oke. Kemudian kita new X head. Nah, kita dapatkan principal komponen 1 dan principal komponen 2. Jadi data dari 4 data tersebut sudah membentuk data baru, yaitu PC1 dan PC2. Setelah ini saatnya Anda melakukan clustering model. Nah, jadi Anda tinggal melakukan clustering untuk menggunakan 2 data ini. Atau Anda mau pakai 3 juga boleh. Misalkan mau pakai 3 data. Data kita pakai, PC1, PC3. Oke. Kemudian kita lihat datanya. Ada 3 data. Dengan data 3 ini, Anda baru membuat clustering model. Sampai di sini paham? Arasoh yang ini bisa diabaikan nih. Ini diabaikan saja. Hide cell. Ini delete cell aja. Oke, sampai di sini. Arasoh konsep berpikirnya. Ada pertanyaan? Suara saya terdengar? Oke. Sudah oke ya? Jadi assignment Anda. Assignment. Classwork. Create assignment. Hi students. Please develop hybrid model, clustering, and PCA. Ya, towards using financial ratios in Bursa Efek Jakarta data. Ya, please develop hybrid model. Develop the deck and journal accordingly. Oke. Happy researching. Happy researching. Lihat. Assignment. Clustering. PCA. Hybrid, clustering, and PCA. Due date sekarang kapan ya? Next week kah? Sekarang tanggal 4. Tanggal 11 ya. Tanggal 11 you can present. Topik week 11. Assign. Ya, oh sebentar. Ada sedikit ini. Edit. Oke. For kemarin kan kita sudah pakai 1 tahun ya. For 2 years comparison. Jadi Anda melihat clustering. Identify the changes of cluster between year 2020 and 2021. Ya. Please develop for 2 years comparison. Identify the changes of cluster between year 2020 and 2021. Develop the deck and journal accordingly. Select your industries. Select your own
industry. Happy researching. Any questions untuk assignment Anda selanjutnya? Ada pertanyaan? Sudah kebayang ya? Gampang kan? Tugas yang clustering kan udah. Sekarang dikombinasikan clusteringnya 2 tahun tetapi menggunakan data PCA. PCA-nya pakai 3 ya. 3 rasio. Atau 2 rasio, it's your call. Any questions? All good? All good? Yes. Mau tanya, hybrid clustering maksudnya kita pilih cara clusteringnya gitu Pak? Atau Bukan, bagaimana Pak? hybrid itu Anda kombinasi. Anda PCA dulu baru clustering. Baik. Oh, jadi konsepnya adalah hybrid itu Anda nggak lakukan clustering doang kan? Anda kan, oke, kalau gitu supaya lebih jelas. Saya hybrid PCA to clustering. Oke. PCA and clustering. Supaya lihat ininya alurnya ya. Kan kita PCA dulu baru clustering kan? Hybrid model PCA and clustering. Ya. Ya. Oke. All good? Gampang kan? Gampang lah ya? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita post test nih. Udah oke ya? Dari saya sudah Pak. Oke, good. Kalau gitu kita post test. Apa? All good? All good. Sip. Gampang kan? Yalah, gampang kok itu. Kan udah kelihatan ininya, codingnya. Codingnya kan tinggal digabung aja kan?